Selanjutnya kita akan mendengarkan juga paparan dari Mbak Dewi selaku PTPN KPPN Pangkal Pinang terkait dengan penggunaan aplikasi DigiPay 1 versi 2.0. Kepada Mbak Dewi, waktu dan tempat disilakan, Mbak. Kata-kata asal nih. Baik, terima kasih Mbak Sandra. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasinya terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, mohon informasinya apakah tampilan Bapak Ibu sudah ada di layar Bapak Ibu untuk presentasinya Bapak Ibu? Sudah, Mbak Dewi. Sudah, cukup. Oke, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kakanwil, Dirjen Pergunaan Provinsi Bangka Belitung, Bapak Edi, yang kami hormati, Bapak Wahyudi, selaku Kabid SKKI, Kanwil DJPP Bangka Belitung. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Rafael dan Ibu Firsa, selaku Kepala Kantor KPPN Pangkal Pinang dan juga KPPN Tanjung Pandan. Nah, Bapak Ibu, saya minta cakepnya terlebih dahulu ya. Saya mau pantun dulu. Nah, menahan hawa nafsu di bulan puasa. Cakep. Cakep. Sorenya membeli takjil di pasar pagi. Cakep. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Baik Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewi Ari Febriani. Saat ini saya bertugas di KPPN Pangkal Pinang sebagai CSO dan juga sebagai PTPN Mahir. Nah, sebelumnya saya juga bertugas di KPPN Tanjung Pandan. Dan mungkin di sini rekan-rekan sekalian, rekan Satker sekalian yang sudah menjadi operator gitu ya, ataupun PPK, PPSPM di Tanjung Pandan sebelum tahun 2023 pernah berjumpa juga dengan saya yang menjadi undangan. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu sehat dan semua Bapak Ibu tetap semangat ya puasanya. Oke, menyambung dari presentasi Bapak Wahyudi, kita akan mengenal lebih dekat apa itu DigiPay. Ini mungkin sudah tadi ya sudah sedikit banyak dipaparkan oleh Bapak Wahyudi. Jadi DigiPay ini Bapak Ibu merupakan sebuah marketplace gitu ya. Kalau Bapak Ibu biasa sekarang ya zaman sekarang untuk membeli barang via marketplace, katakanlah toko hijau, toko orange gitu ya. Nah, itu kan Bapak Ibu lebih leluasa untuk memilih barang tanpa harus datang ke tokonya ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih barang dan membaca speknya sudah langsung via aplikasi. Kemudian Bapak Ibu setelah memilih barang melakukan ambil barang masuk ke keranjang, kemudian check out, kemudian dilakukan pembayaran. Ya, pembayaran atau bisa COD ya Bapak Ibu ya. Kalau di toko orange, toko hijau kan bisa gitu ya. Sampai barangnya datang. Jadi Bapak Ibu dapat membeli barang gitu ya tanpa harus menemui tokonya. Nah, ini salah satu aplikasi ya Bapak Ibu ya yang sekarang sistemnya sudah berbasis web namanya DigiPay. Ini hampir sama dengan toko orange dan toko hijau itu Bapak Ibu. Jadi hampir mirip. Hanya saja Bapak Ibu pasti belanja secara pribadi dengan belanja dengan APBN pasti ada sedikit banyak perbedaan. Di mana kalau pribadi ya berarti yang memesan kita, ya kan yang memilih barangnya kita. Kemudian yang membayar kita juga, yang menerima barangnya juga kita. Jadi semuanya dilakukan dengan single user. Nah, bedanya dengan DigiPay ini Bapak Ibu dilakukan dengan multi user gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan user-usernya itu. Gitu ya. User-usernya yang pertama adalah admin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pastikan bahwa di Satkernya sudah mendaftarkan admin DigiPay 1. Nah, mungkin di sini ada rekan-rekan kami ya, di instansi vertikalnya di data. Siapa saja Satker yang belum mendaftarkan admin DigiPay 1-nya ya?
Nanti lekas didaftarkan ke KPPN. Bagaimana cara mendaftarkannya? Yang pertama, Bapak Ibu menunjuk adminnya terlebih dahulu. Ya, kira-kira yang akan menjadi admin di JP1-nya siapa? Ya. Kemudian katakanlah si A gitu ya. Nah, si A ini harus memiliki akun digit gitu ya. Harus memiliki akun digit. Kalau belum memiliki akun digit, silahkan masuk di digit.kemenkeu.go.id dan lakukan pendaftaran secara mandiri. Gitu ya. Lakukan pendaftaran secara mandiri, nanti akan menyebut emailnya juga gitu. Kemudian nanti akan masuk verifikasi aktivasi akun ya, akun digit di email Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa untuk masuk ke email. Nah, kemudian nanti ada inbox aktivasi akun digit. Kemudian diklik, kemudian bisa masuk dan kemudian tentukan password ya, masukkan password yang sudah ditentukan waktu registrasi digit. Nah, ini otomatis akun digitnya sudah ada. Nah, siapa saja yang harus memiliki akun digit Bapak Ibu? Yang pertama adalah admin Satker. Ya, admin di JP1 Satkernya. Kemudian yang kedua, ini adalah pemesan. Nah, pemesan ini nanti boleh didouble dengan user yang lain, gitu ya. Yang ketiga adalah PBJ, ya, pejabat pengadaan barang dan jasanya. Ini juga harus memiliki akun digit. Apabila Bapak Ibu tidak memiliki pemesan, boleh pemesan ini didouble oleh si PBJ ini, gitu ya. Yang ketiga atau yang keempat di sini ya, keempat ini adalah PPK. Pastikan PPK juga sudah memiliki akun digit. Yang kelima ini adalah bendahara. Ya, jadi ada 5 di sini: admin, pemesan, PBJ, PPK, dan juga bendahara. Pastikan semuanya ini sudah memiliki akun digit. Karena ketika masuk di sistem DJP ini, DJP1, nanti masuknya menggunakan akun digit. Mungkin saya akan langsung ke sini ya. Oke. Nah, yang kedua yang harus disiapkan adalah sistem pembayarannya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, DJP ini sendiri membantu Bapak Ibu untuk berbelanja dengan UP yang Bapak Ibu miliki. Jadi apabila Bapak Ibu tidak punya UP ya tidak bisa berbelanja dengan DJP. Gitu ya. Jadi pastikan Satker yang akan masuk ke aplikasi DJP ini sudah memiliki UP, gitu ya. Sudah ke KPPN masing-masing sudah mendapatkan UP. Nah, UP ini Bapak Ibu ada 2, gitu ya. Satu itu cash atau tunai. Yang satu lagi adalah KKP, gitu ya. UP tunai ini 60% idealnya. KKP 40%. Nah, kedua sistem ini Bapak Ibu, kedua macam UP ini yang akan menjadi alat bayar di DJP nantinya. Nah, alat bayarnya tidak menggunakan tunai Bapak Ibu ya. Yang pertama dengan sistem tunai, maka Bapak Ibu juga harus mempersiapkan internet banking. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari perbankan ya, internet banking. Jadi, yang pertama dilakukan adalah memastikan internet banking bendahara ya, rekening bendaharanya sudah aktif. Ya, kalau di BRI itu ada CMS, kemudian kalau di Mandiri ada MCM, kemudian di BNI ada apa ya, Mas tadi? Direct BNI ya mungkin ya. Nanti mungkin akan mungkin saya salah ya, nanti akan dibutuhkan teman-teman BNI. Nah, itu yang pertama adalah memastikan internet bankingnya sudah aktif. Jadi bisa digunakan untuk membayar. Yang kedua adalah KKP. Nah, ketika Bapak Ibu mengajukan UP ke KPPN ada 40% porsi KKP. Ya, KKP ini bisa dipegang oleh beberapa pemegang kartu. Pastikan KKP-nya sudah dapat. Yang kedua, pastikan aktif. Yang ketiga, cek limit. Gitu ya. Kalau memang pernah pakai nanti cek limit. Jangan sampai ketika kita berbelanja di DJP harganya misalnya produknya 10 juta, ternyata limitnya hanya 5 juta. Sisanya 5 juta. Itu pasti akan gagal bayar. Seperti itu. Oke, nah saya akan jelaskan alur pemesanan barang sampai dengan barang itu diterima ya Bapak Ibu ya. Pertama, sebentar.
Pertama barang akan dipesan gitu ya oleh pemesan ya. Kemudian oke, mungkin sebelum ke sini kita akan persiapkan user dulu ya. Sebelum masuk ke transaksi, yang pertama adalah menyiapkan user terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama admin itu didaftarkan ke KPPN via HiCSO gitu ya. HiCSO nanti Bapak Ibu bertiket mengajukan surat permintaan akun aktivasi akun admin. Nah, pertama admin harus memiliki digit, kemudian dibuatkan surat penunjukan admin. Surat penunjukan admin Bapak Ibu tiketkan ke HiCSO, kemudian akan kami lakukan approval. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti format suratnya akan kami sampaikan via grup WhatsApp Bapak Ibu. Oke, kemudian setelah di-approve oleh KPPN, si admin Satker ini akan memverifikasi atau mengapprove teman-temannya, user-user yang lain. User siapa aja tadi? Yang pertama PBJ, pemesan, PPK, dan bendahara. Jadi dia akan mengapprove 4 user lainnya di sistem DJP1 ini. Ya. Kemudian setelah si user-user ini sudah ada, kita masuk ke nomor 3 ya Bapak Ibu ya. Pemesan akan melakukan cari barang. Ya, cari barang. Barang apa yang dijual di DJP? Ini macam-macam Bapak Ibu. Ada barang, ada jasa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada mau beli seragam gitu ya, terus kemudian bingung untuk mencari tukang jahit yang ada di kota Bapak Ibu, bisa saja di DJP ada jasanya ya, jasa tukang jahit itu bisa Bapak Ibu. Jadi nggak hanya barang, jasa juga bisa. Nah, untuk nilai transaksinya Bapak Ibu dibatasin ya. Walaupun mungkin Bapak Ibu punya UP lebih dari 250 juta misalnya. Namun setiap transaksi yang masuk ke DJP, yang menggunakan DJP ini maksimal hanya 200 juta satu kali transaksi. Ya. Jadi bisa untuk belanja barang, bisa juga untuk belanja modal di bawah 200 juta menggunakan UP tunai maupun UP KKP. Oke. Kemudian ketika si pemesan ini Bapak Ibu sudah melakukan pemesanan, maka selanjutnya nanti akan ke pejabat pengadaan. Jadi bolanya ini secara estafet ya Bapak Ibu. Bolanya nanti akan masuk ke pejabat pengadaan. Di pejabat pengadaan akan melakukan negosiasi. Jadi ada sistem negonya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu berbelanja barang lebih dari satu misalnya grosiran misalnya atau belanjanya banyak gitu ya, mungkin akan mendapatkan diskon atau meminta potongan harga itu bisa dimungkinkan. Katakanlah satu unit barang harganya 5 juta, ketika Bapak Ibu membeli 3 barang, maka minta diskon 50.000 misalnya per unit. Nah, nanti bisa dinego dan bisa disesuaikan harganya dengan penjual. Jadi ini negonya bisa berkali-kali Bapak Ibu. Itu ya. Nanti ketika penjual oke, pembeli juga oke, baru setelah nego nanti bolanya Bapak Ibu akan masuk ke PPK. Ya, nanti PPK masuk ke DJP, kemudian nanti akan melihat, kemudian beliau setuju, kemudian dilakukan persetujuan. Ketika sudah dilakukan persetujuan oleh PPK, maka bolanya ini kemana? Ke vendor. Jadi vendor ini juga harus masuk ke sistem DJP tanpa melalui approval KPPN. Jadi vendor ini juga harus memiliki user digit. Kalau misalnya vendor Bapak Ibu belum masuk ke DJP, Bapak Ibu ingin mendaftarkan vendor Bapak Ibu gitu ya. Misalnya langganan Bapak Ibu, toko langganan Satker Bapak Ibu bisa masuk ke digit terlebih dahulu. Lakukan pendaftaran digit secara mandiri, kemudian masuk ke djp1.kemenq.go.id, kemudian register selaku vendor. Kemudian si vendor ini akan meminta kode Satker Bapak Ibu, ya. Nanti akan dimasukkan oleh vendor, nanti oleh PBJ-nya Bapak Ibu akan di-approve si vendor ini. Vendor ini bisa di-approve oleh 2 Satker. Contohnya misalnya di sini ada vendornya KPPN misalnya. Vendornya KPPN masuk, dia mendaftarkan untuk 2 Satker, Satker KPPN dan KPPBC misalnya. Kemudian oleh KPPN ini terlalu lama misalnya, tidak tahu kalau misalnya ada vendor mau masuk. Ya.
Jadi belum di-approve oleh PBJ-nya KPPN gitu. Nanti boleh di-approve oleh PBJ-nya Satker yang kedua gitu. Jadi istilahnya yang menarik adalah salah satu dari 2 Satker yang didaftarkan itu. Ketika vendor sudah di-approve masuk ke ekosistem DigiPay, maka si vendor ini bisa bertransaksi dengan Satker manapun di seluruh Indonesia. Termasuk Bapak Ibu sebagai Satker bisa saja membeli barang di luar wilayah Bapak Ibu. Contoh, ketika Bapak Ibu terkena efisiensi, kemudian uangnya terbatas, bagunya terbatas, kemudian Bapak Ibu mendapatkan vendor dari luar Pangkal Pinang, misalnya luar Pangkal Pinang atau luar Tanjung Pandan, misalnya, kemudian setelah dihitung dengan ongkos kirim ternyata lebih murah dan masuk pagunya. Itu bisa saja Bapak Ibu, ya, berbelanja di luar pulau. Kemudian setelah vendor mendapat order, dia akan memproses mengirim barang. Barang ini akan masuk ke DigiPay juga. Dan kita sebagai Satker bisa menerima barang di user apapun. Di PPK bisa, di PBJ bisa, di bendahara juga bisa, di pemesan juga bisa. Ketika barang itu sudah masuk, maka dilakukan pembayaran. Namun sebelumnya, saat order barang, PBJ akan set mau dibayar dengan sistem apa? Dengan VA kah? Atau dengan KKP, gitu ya. Kalau dengan VA, maka nantinya akan masuk ke user bendahara untuk dilakukan pembayaran dengan internet banking. Nah, untuk pembayaran dengan VA, uang akan masuk ke rekening vendor itu H+1 setelah pembayaran. Namun apabila dilakukan pembayaran dengan KKP, maka uang akan masuk ke rekening vendor itu H+3. Gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan transaksi, kemudian sudah merasa membayar, terus vendornya masih telepon, loh kok ini belum masuk ke rekening saya? Nah, itu ditunggu ya, 1-3 hari tergantung dengan sistem pembayarannya menggunakan sistem pembayaran VA atau internet banking atau KKP. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu ya gambaran singkat tentang DigiPay. Kemudian saya akan masuk ke DigiPay 2.0. Ya, ini berkaitan dengan nota dinas Direktur PKN Ditjen Perbendaharaan nomor 140 /PB 3/2025 tentang pembukaan kembali operasional aplikasi DigiPay versi 2.0 atau versi 2.0. Nah, ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2025. Nah, ini sebagai pengembangan interkoneksi antara DigiPay dengan Sakti, Bapak Ibu. Nah, singkatnya adalah alur transaksi kurang lebihnya sama dengan versi sebelumnya, mulai pemesanan barang untuk sampai dengan pemesanan pembayaran oleh bendahara. Untuk perubahan antara lain penambahan menu, isian, dan tampilan oleh sistem. Dan langkah awal yang dilakukan adalah setting pada admin Satker seperti PPK, alamat pengiriman, rekening bendahara, NPWP, bendahara jika masih kosong. Untuk PPK yang biasanya non-aktif diaktifkan di menu referensi, kemudian ditarik datanya. Nah, ini adalah saya tunjukkan untuk format pendaftaran admin Satkernya ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kami share juga, mungkin nanti minta tolong Mas Rega juga ya sebagai CSO KPPN Tanjung Pandan untuk share juga format DigiPay. Nah, ini yang harus didaftarkan terlebih dahulu ke KPPN via HiCSO ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketika kita sudah masuk ke DigiPay ya, di user admin, nanti apa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah setting PPK-nya, gitu ya. Nah, data PPK ini Bapak Ibu sudah terintegrasi dengan aplikasi Sakti, gitu ya. Cek di referensi, klik PPK. Kemudian klik di sini ya. Nanti akan muncul PPK yang sesuai dengan yang ada di Sakti. Biasanya PPK umumnya Bapak Ibu. Nanti di sini statusnya akan valid. Ya. Khususnya ini untuk satker-satker yang kemarin kode satkernya berubah ya Bapak Ibu ya. Maka ini harus dilakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu cek juga untuk NPWP bendahara. Kadang-kadang juga untuk satker-satker yang berganti kode satker juga NPWP-nya juga pasti berubah ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk dicek kembali. Masih di menu, masih di user admin satker. Nah, kemudian bisa langsung dilakukan
pemesanan. Nah, ini sudah berganti user ya Bapak Ibu ya. Bisa bisa dengan user pemesan, bisa juga dengan user PBJ. Dilakukan pemesanan seperti biasa, kemudian masuk ke keranjang, gitu ya. Nah, apa yang berubah di sini ketika kita sudah klik keranjang adalah fitur TKDN dan kode barang, Bapak Ibu. Nah, di sini kan kemarin belum ada ya, yang sebelum 2.0. Sekarang sudah ada kode TKDN dan kode barangnya. Dan ini Bapak Ibu harus dilakukan pengisian. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini saya skip, ini sudah dipemesan, artinya kalau sudah dipemesan nanti ke PBJ, dilakukan nego, sudah deal harga, kemudian PBJ nanti di-approve oleh PPK, kemudian sampai barangnya dikirim oleh vendor, dilakukan penerimaan barang. Nah, ini yang terakhir adalah saat pembayaran di user bendahara, apabila ini memang menggunakan VA atau Internet Banking, atau CMS, MCM, dan sebagainya. Ya, nanti di user bendahara masuk ke pembayaran produk. Di menu transaksi, submenu pembayaran produk. Nah, kemudian di sini akan ada status sudah terbayar. Jadi ini dilakukan setelah pembayaran ya Bapak Ibu ya. Akan dilakukan pembayaran setelah penerimaan barang dilakukan pembayaran, kemudian sudah terbayar, maka ketika dicek di sini akan ada status sudah dibayar. Nah, apa yang berbeda ketika kita klik aksi? Ya. Nah, di sini kita akan simpan data. Nah, ketika dicek di aksi yang tanda ini Bapak Ibu, tanda mata ini Bapak Ibu, maka nanti akan ada fitur kirim ke Sakti. Jadi kalau di DigiPay sebelumnya Bapak Ibu, ini kan kita membuat sendiri ya, masih merekam sendiri SPBY-nya ya. Ketika barang sudah dibayar, kita rekam sendiri SPBY-nya, kemudian jadi kwitansi. Nah, kalau di sini Bapak Ibu yang berbeda adalah ini langsung terinterkoneksi ya Bapak Ibu di aplikasi Sakti. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merekam kembali, gitu ya. Ketika sudah mengirimkan ke Sakti, maka di sini statusnya adalah sudah kirim Sakti. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Nah, ini artinya di sini sudah selesai. Sampai sini DigiPay-nya. Kemudian, aplikasi yang selanjutnya adalah kita masuk ke ranah Sakti. Nah, Bapak Ibu di sini bisa cek nantinya di operator komitmen. Memang. Di operator komitmen Bapak Ibu nanti masuk ke RUH, interkoneksi BAST non-kontraktual. Ya. Nanti diklik di sini, maka hasil kiriman dari DigiPay akan masuk ke sini Bapak Ibu. Ya. Akan langsung terinterkoneksi dan kemudian akan masuk ke data tabel berikut. Kemudian Bapak Ibu silahkan sesuaikan untuk jenis dokumen, kemudian keterangan ini, kemudian klik simpan. Gitu ya. Disesuaikan saja untuk BAST-nya itu BAST UP atau KKP, kemudian jenis UP-nya ini atau TUP dan pilih kategori barang atau jasa di sini ya. Kemudian nanti disimpan. Nah, setelah disimpan, kemudian lakukan proses. Ya, sampai prosesnya selesai dan berhasil. Nah, lanjut nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai nanti tinggal dibuat SPP maupun SPM-nya gitu ya. Nah, untuk dilakukan monitoring Bapak Ibu bisa cek di modul pembayaran, kemudian di monitoring tagihan interkoneksi. Dan di sini akan ada tagihan-tagihan mana yang belum dibayar. Kalaupun sudah dibayar di sini pasti ada keterangan sudah dibayar dengan SPP nomor sekian. Oke, untuk transaksi UP silahkan lanjut ke perekaman SPBY dan seterusnya ya, sampai SPM, sampai dengan SP2D. Jadi ada beberapa perbedaan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dari aplikasi DigiPay sendiri sudah ada tampilan kode TKDN dan kode barangnya, kemudian sudah terinterkoneksi dengan aplikasi Sakti. Nah, demikian Bapak Ibu. Untuk aplikasi DigiPay ini, silahkan kalau misalnya gimana Mbak Sandra, apakah nanti ditampung nanti atau misalnya sekarang untuk tanya jawabnya silahkan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Sandra selaku MC.
Siap, terima kasih Mbak Dewi atas paparannya. Baik, saat ini kita ada di sesi tanya jawab dan juga diskusi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dapat disampaikan menggunakan fitur raise hand ataupun di kolom chat apabila terkendala jaringan seperti itu. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, izin untuk mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum melakukan presensi dapat melakukan presensi di tautan Linktree/DJP Bubble 2025. Seperti itu. Mungkin sudah ada yang raise hand. Atas nama Bapak Andiana Andi. Kepada Pak Andiana, apakah masih terhubung, Pak? Sepertinya belum di-unmute ya, Pak. Bisa. Baik, sepertinya terpencet ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada yang sudah resen dari Ibu Marlena dari Satker Pelaksanaan Prasarana Pemungkinan Babel. Silakan Ibu yang akan disampaikan. Silakan Bu Marlena. Baik, mungkin sambil menunggu Bu Marlena, sudah ada pertanyaan dari Slido, Mbak Dewi. Ya, saya izin bacakan. Dari Anonymous, pertanyaan adalah saat kami pernah memiliki KKP, namun sejak tahun 2020, saat penggantian bendahara sampai sekarang Satker kami tidak memiliki KKP. Lalu apa yang harus kami siapkan terkait KKP ini? Mungkin itu Mbak, pertanyaannya bisa langsung dijawab saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Satkernya berarti sudah punya KKP tapi belum dilakukan update ya, berarti ya. Oke, nanti silahkan membawa surat persetujuan KKP ya Bapak Ibu ya. Surat persetujuan UP, maaf. Surat persetujuan UP, di situ kan ada UP tunainya berapa, KKP-nya berapa gitu ya, yang sudah disetujui oleh KPPN. Nanti langsung berkoordinasi dengan pihak perbankan. Ya, nanti setelah ini mungkin ada presentasi ya dari pihak perbankan ya, yang nanti akan lebih menerangkan lebih detail gitu ya. Intinya meminta secepatnya lah agar KKP-nya ini dapat diproses gitu ya. Nanti setelah mendapat KKP dan KKP-nya sudah aktif, nanti bisa untuk bertransaksi di DigiPay. Seperti itu. Jadi Baik, langsung berarti koordinasi dengan bank gitu ya. Perlu koordinasi dengan perbankan terkait ya, Iya, Mbak, untuk betul. lebih lanjutnya. Betul. Siap. Apakah Bu Marlena sudah bisa terhubung Bu dengan kami? Sudah, Baik, dengar silakan. suaranya? Terdengar Mbak Ibu. Dewi, Mbak Dewi mungkin stop share screen-nya dulu Mbak Dewi. Oh ya, baik. Izin Bu Dewi, terkait DigiPay, Bu Dewi. Kami kan kode satkernya berubah. Tadi saya sudah buka di Digit yang kemarin kan, DigiPay yang kemarin. Perubahannya seperti apa ya nanti ya kan ya Bu Dewi ya, terkait kode satkernya tersebut? Si termute Mbak Dewi. Oh iya, maaf. Oke, selamat pagi Mbak Marlena. Izin menjawab. Ini juga pasti terjadi di beberapa satker ya, yang kementeriannya berubah kode satker. Nah, silahkan yang pertama pastikan di satker yang baru sudah mengajukan pendaftaran user sakti.
karena apa yang ada di database Sakti nanti akan masuk ke DigiPay. Yang kedua adalah pendaftaran admin. Nah, seperti yang tadi saya tunjukkan ya, ada surat pendaftaran admin Satker, itu pastikan sudah didaftarkan ke KPPN suratnya. Kemudian di admin Satker nanti masuk ke digit ya, digit adminnya. Kemudian masuk ke digip1.kemenq.go.id ya. Kemudian nanti tadi yang sudah ada di slide lakukan update PPK gitu ya, masuk ke referensi, cek PPK. Kemudian PPK-nya diimpor gitu ya. Klik yang tanda klik plus tadi, kemudian diimpor. Nah, impor ini adalah sebenarnya mengambil data dari aplikasi Sakti. Nah, nanti kalau PPK-nya sudah muncul, pastikan PPK-nya sudah sama dengan yang didaftarkan dengan yang ada di aplikasi Sakti. Gitu. Nah, kemudian baru untuk user-user yang lain, pastikan sudah memiliki digit, gitu ya, bendahara, pemesan, PPK, gitu ya, itu sudah memiliki digit. Kemudian nanti akan dilakukan verifikasi oleh admin Satker kode Satker yang baru ini. Seperti itu, Ibu. Ada pertanyaan lagi, Bu Lena? Atau sudah terjawab? Atau mau dicoba dulu nanti? Boleh, berarti yang di GP yang kami kemarin itu maksudnya nggak bisa dipakai lagi kan karena kode Satkernya berubah kan? Ya. Berarti kami di GP yang baru kayak gitu ya? Ya, iya, nanti secara otomatis datanya akan nge-link, Ibu. Termasuk dengan termasuk dengan ini ya, akun-akun yang ada di UP. Akun-akun UP yang sudah di-set di aplikasi Sakti nanti juga akan nge-link terintegrasi dengan aplikasi DigiPay-nya. Jadi secara otomatis sudah ini ya. Selama adminnya masih sama ya, Bu ya. Kalau adminnya masih sama itu kan nge-linknya di data Sakti. Seperti itu. Baik, Bu. Nanti kalau misalnya kami konfirmasi lagi ya, Bu. Boleh datang ke KPPN, Ibu. Nanti kita kawal. Oke, ya, sama-sama. Lanjut. Mbak Sandra, ada pertanyaan juga nih Mbak Sandra di meeting chat. Jika keterbatasan SDM, apakah bisa admin, pemesan, PBJ bisa dilakukan satu orang? Bisa. Selama PBJ, admin, dan bendahara itu dipegang oleh orang yang berbeda ya. Untuk pemesan dan admin silakan saja di double oleh salah satu darinya. Gitu. Jawabannya Bapak Ibu? Nah, yang bawahnya ini juga ada pertanyaan menarik nih. Kami sudah menggunakan e-katalog versi 5 LKPP dan KLPD pada 1 Januari 2025. Diwajibkan menggunakan versi 6 dan sudah terintegrasi di Sakti. Apakah masih harus menggunakan DigiPay 1 juga? Atau bagaimana arahannya? Bijaknya mana bijaknya? Nah, Bapak Ibu, artinya apabila memang Satkernya sudah memiliki banyak referensi, tinggal memilih ya Bapak Ibu. Mana yang memudahkan Bapak Ibu. Tetap aja gitu ya. kan. Tapi alangkah lebih baik gitu ya, untuk menjadi insan pengelola APBN yang handal, bisa dicoba semuanya termasuk DigiPay ini. Siapa tahu dengan DigiPay transaksinya lebih banyak, dapat penghargaan dari Pak Kanwil ya. Nanti di ranking ya, satker-satker yang sudah memiliki transaksi paling banyak gitu ya di DigiPay, nanti menjadi portofolio Bapak Ibu juga. Gitu.